Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Narasi, bisa bercerita dan beraksi. Senang sekali rasanya bisa menyapa teman-teman pada episode kali ini. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Aini Azahro dari kelas 10H angkatan 61. Dan saya Berti Indra Zulaiha dari kelas 10G dari angkatan 61. Nah, teman-teman tahu nggak nih, kalau Nisa itu salah satu bidang yang ada di Rohani Islami SMA Negeri 2 Klaten. Betul sekali, jadi Nisa memiliki program kerja tahunan yang bernama Daurah, yaitu kajian khusus akhwat yang menjadi wadah untuk kita belajar dan memperdalam ilmu agama. Tapi ada yang berbeda nih dari Daurah tahun ini. Daurah-daurah yang sebelumnya dikemas dalam bentuk kajian, namun hari ini kami mencoba menghadirkan dalam format podcast yang lebih santai dan interaktif. Dan tentunya tema yang kita angkat sangat realita dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu boundaries dalam pergaulan, bagaimana tetap bersosialisasi tanpa kehilangan jati diri muslimah. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita awali kegiatan hari ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Pada kesempatan kali ini akan ada 3 surah yang akan dibacakan oleh Kak Haura, yaitu surah Al-Hujurat ayat 13, Al-Isra ayat 32, dan Al-Furqan ayat 72. Kepada Kakak Haura kami persilakan untuk membaca lantunan ayat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsya وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم khabir. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fakisah wa sya'a sabila. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
Terima kasih kepada Kak Haura atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga ayat-ayat yang telah kita dengarkan menjadi penambah keimanan dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, sekarang saat yang paling ditunggu-tunggu nih. Karena di samping kami sudah hadir narasumber yang insya Allah akan membersamai diskusi kita pada hari ini. Beliau adalah Kak Yunita Fikria, Sarjana Pertanian. Apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah sehat. Dan Sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, mungkin Kak Yunita bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman dari sini bisa mengenal kakak lebih dalam lagi. ya alhamdulillah sebelumnya terima kasih ya untuk undangannya untuk hadir di podcast ini gitu ya. Jadi kalau tadi perkenalan nama ya, saya sudah dikenalkan sebelumnya. Nama saya Yunita Fikria. Saya domisili di Damuran ya, Klaten Selatan. Alhamdulillah hari ini bisa hadir di sini gitu ya, untuk mengisi podcast ini gitu ya. Dan ini perdana ya. Perdana seperti itu. Mungkin itu ya perkenalan singkatnya. Kak, setelah tadi mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, rasanya tuh hati jadi tenang banget ya. Kalau kita kaitin dengan tema hari ini, sebenarnya ada hubungan yang sangat dekat nih. Jadi dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tadi itu dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan agar saling mengenal satu sama lain. Namun, di sisi lain, dalam surat Al-Isra ayat 32, Allah juga mengingatkan kita untuk tidak mendekati zina. Islam sangat memuliakan perempuan, bahkan sejak hal-hal yang terlibat sederhana seperti cara berinteraksi dan bergaul hingga perkara-perkara besar yang berkaitan dengan kehormatan dan martabat seorang muslimah. Nah, jadi Kak, melihat realitas saat ini yang pergaulannya semakin dinamis, sebenarnya apa yang dimaksud dengan boundaries atau batasan dalam pergaulan dan bagaimana sih cara kita untuk menyikapinya? Ya, kalau kita ngeliat tema hari ini ya, temanya kan boundaries dalam pergaulan ya. Jadi kalau kita tahu boundaries itu kan batasan ya, batasan dalam artinya berarti batasan dalam pergaulan. Nah, konteksnya di sini adalah muslimah ya, karena di sini yang kita bahas adalah bagaimana tetap bersosialisasi tanpa kehilangan jati diri muslimah. Nah, sebagai seorang muslim pastinya kita harus tahu dulu gitu ya batasan-batasan. Yang pertama kita harus mengenal potensi diri. Ya, potensi diri kita sebagai seorang muslim. Jadi Allah itu sudah nitipin ke kita namanya gorizo sama hajatul udawiyah gitu ya. Gorizo itu adalah naluri. Nah, naluri di sana itu ada naluri bako, na'u dan tadayun. Nah, untuk masalah pergaulan nih, kalau pergaulan itu kaitannya kalau interaksi dengan lawan jenis gitu ya, itu nanti di na'u gitu ya, di na'u. Jadi ada namanya gorizotun na'u, naluri melestarikan keturunan. Nah, kalau tadi dibacain juga terkait dengan surah yang berkaitan dengan takrobul zina ya, ayat terkait menjauhi zina. Nah, itu semua diawali dari ini gitu ya. Bagaimana kita tahu batasan-batasannya, di awal kita harus paham dulu gitu ya. Bahwasannya memang ada namanya gorizo yang itu adalah fitrah yang Allah berikan kepada kita. Nah, bagaimana fitrah itu tadi kita jaga gitu ya. Kita harus memahami, maka pentingnya kita untuk belajar gitu ya. Kita pentingnya untuk belajar, memahami gorizo tadi, bagaimana kita menyalurkannya gitu ya. Misalkan hari ini gitu ya, dalam pergaulan kita interaksi dengan lawan jenis gitu ya, kita harus paham batasan-batasan yang boleh yang mana nih gitu ya. Sementara kita adalah muslimah yang ternyata dalam Islam gitu ya, kita itu punya yang namanya syariat. Nah, apa itu syariat? Aturan-aturan yang itu memang sudah Allah tetapkan untuk kita gitu kan, untuk mengatur kehidupan kita. Nah, sebagai seorang muslim yang taat gitu ya, sebagai seorang muslim yang baik, seyogyanya kita mengambil aturan itu, iya ndak? Nah, sepenuhnya. iya sebenarnya secara sempurna seharusnya. Tapi ya itu tadi, makanya kita sebagai seorang muslim itu nggak bisa mengambil Islam itu sebagian-sebagian. Jadi harus keseluruhan gitu ya. Kalau hari ini mungkin kita ngomongnya sistem pergaulan nih, nanti kita bisa
kita sebagai seorang muslim juga harus ngambil yang lain, ekonomi Islamnya, politik Islamnya gitu ya, dan yang lainnya seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana kita bersosialisasi tanpa kehilangan jati diri, kita harus paham dulu batasan-batasan itu tadi gitu ya, yang mana memang gorizo itu ada pada diri kita gitu ya, dan itu adalah fitrah, itu nggak bisa dihilangkan, tapi bisa kita kelola seperti itu. Jadi batasan-batasan kita adalah syariat, yang mana itu boleh, mana itu tidak, seperti itu. Jadi syariat itu yang menjadi dasarnya seperti itu, sehingga kita paham gitu kan. Oh, ini loh batasannya, ini boleh, ini enggak, seperti itu. Mungkin itu. Kalau contohnya hal yang nggak dibolehin dan contoh hal yang dibolehin untuk interaksi lawan jenis itu apa aja sih? Kayak Ya, jadi misalkan gini. atau apa? Jadi dalam perkara interaksi dengan lawan jenis ya, jadi ada perkara-perkara yang wajib gitu ya, ada yang sunnah, ada yang mubah gitu ya. Kayak misalkan kita haji, umroh ya, kita harus dengan mahram kan. Nah, itu kita berinteraksi kan di situ. Coba kalau kita ngeliat orang ini kan baru pulang haji nih ya. Nah, itu di sana kan terjadi khalwat ya antara jamaah laki-laki dan perempuan. Makanya kenapa ketika kita haji dan umroh itu harus ada mahramnya. Nah, selain ada ibroh di balik itu semua gitu ya, itu adalah bagian dari syariat gitu ya. Terus perkara misalkan interaksi yang sunnah gitu ya, misalkan kita sedekah gitu ya kepada fakir miskin dan sebagainya. Yang mubah seperti apa? Jual beli, itu interaksi yang dibolehkan gitu ya. Atau misalkan terkait kita berobat ya, berobat berarti kita ketemu dokter, kita pasien perempuan misalkan ya, ketemu dokter. Nah, itu sunnah ya, itu masuknya sunnah. Itu interaksi yang dalam ranah kita ikhtiar untuk kesehatan, seperti itu. Terus bagaimana sih kita berkomunikasi dengan teman lawan jenis? Jadi biar nggak terkesan tuh sombong, tetapi kita juga tahu batasannya gitu. Ya, jadi luar biasa memang ya, Islam itu begitu sempurna ya, perempuan itu begitu dimuliakan. Coba ya bayangin ya, kita perempuan dari batasan aurat sampai pakaian yang digunakan untuk menutup aurat itu diatur loh. Tahu nggak? Kalau laki-laki kan cuman batasan auratnya ya. Oh, batasan aurat laki-laki sampai mana nih gitu ya, dari pusat sampai lutut gitu ya. Kalau kita kan seluruh tubuh ya, dari wajah seluruh tubuh kecuali wajah sampai telapak tangan. Yang boleh dilihat itu hanya wajah dan telapak tangan. Nah, bukan hanya di situ gitu loh. Jadi ternyata bukan hanya batasan auratnya aja, tapi pakaiannya pun khusus. Itulah saking mulianya perempuan gitu ya. Kalau kita bisa buka di Quran surah An-Nur ya, ayat 31, perintah tentang menutup aurat ya, khimar ya, kerudung yang menutup kepala hingga dada gitu ya, dan jilbab atau gamis kalau kita kenalnya di Indonesia ya, itu di Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Nah, itu adalah pakaian wanita gitu ya, pakaian muslimah. Nah, artinya saking mulianya kita gitu ya, Allah itu menurunkan syariatnya untuk apa? Untuk menjaga kita, seperti itu. Nah, Gimana tadi pertanyaannya kalau ini? Cara kita komunikasi sama lawan jenis, cuman kita nggak terkesan sombong, tapi kita juga tetap jaga batasan. Oh iya, cara interaksi kita dengan lawan jenis. Memang nggak dipungkiri ya, kita itu pasti berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Apalagi misalkan ini di sekolah ya, di sekolah ketemu dengan teman-temannya cowok gitu ya. Apalagi kan memang tidak terpisah gitu ya. Nah, atau mungkin ada tugas kelompok bareng gitu ya. Gimana ininya mengkondisikannya? Ya boleh, karena itu ranahnya pendidikan. Jadi kita boleh berinteraksi dengan lawan jenis itu dalam 4 hal. Yang pertama, dalam hal pendidikan gitu ya, kayak misalkan guru kita laki-laki, kita siswa perempuan, itu boleh berinteraksi. Atau misalkan yang kedua itu dari sisi kesehatan, tadi sudah saya contohkan gitu ya. Terus yang ketiga dari sisi jual beli ya, berdagang, misalkan beli sayur, penjualnya kan nggak semuanya perempuan ya. Terus yang keempat dalam perkara ta'aruf, seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini itu yang perlu kita pahami, sehingga ketika pun misalkan kita mau berinteraksi dengan teman kita yang lawan jenis gitu ya, dilihat kepentingannya apa. Misalkan tadi mau ngerjain tugas nih, tugas kelompok ya. Nah, itu ranahnya apa? Pendidikan. Nah, tapi kalau misalkan posisinya kita sebagai perempuan, kita nggak boleh sendiri. Kita harus ada mahram 2:1. Misalkan perempuannya 2, cowoknya 1 gitu ya. Jangan sampai kita yang sendiri, yang dominan teman-teman yang cowok, seperti itu. Jadi posisinya yang harus ada mahram itu adalah
perempuan ya, bukan laki-laki. Seperti jadi dalam hal-hal kecil gitu ya, batasan-batasan itu tadi itu yang perlu kita pahami. Dalam hal yang lainnya seperti apa? Misalkan kalau hari ini biasanya ojek online ya. Gimana tuh hukumnya naik ojek gitu ya? Naik ojek online drivernya cowok gitu kan ya. Boleh enggak? Kira-kira boleh enggak? Harusnya sih enggak. Terpaksa Kak? Oh, terpaksa. Berarti itu sebenarnya bukan pilihan ya. Nggak ada, itu bukan pilihan. Artinya gini, kita itu masih bisa cari option lain. Misalkan ada driver perempuan yang itu bisa kita minta kontaknya gitu ya. Jadi kita bisa komunikasi langsung ya. Nah, artinya ketika syariat itu mengatakan, oh ini nggak boleh nih gitu ya, ya kita samina wa ta'na dengan itu tadi gitu loh. Jadi kalaupun misalkan akhirnya nggak ada pilihan untuk ojek perempuan, berarti dicari alternatif yang lain. Sama juga misalkan kita menggunakan fasilitas Grab ya. Nah misalkan kita perempuan nih, terus menggunakan fasilitas Grab, tapi ternyata di situ drivernya biasanya kan cowok tuh. Nah misalkan dia nggak ada keterangan di mobilnya itu Maxim atau Grab, itu juga akhirnya kan jatuhnya dia kayak mobil pribadi. Nah itu kalau secara syariat ternyata nggak boleh. Kalau kita sendiri ya, tapi kalau kita ada temen dengan mahram itu boleh seperti itu. Nah jadi itulah penjagaan syariat terhadap diri kita dalam berbagai hal gitu ya. Atau tadi misalkan terkait dengan interaksi dengan lawan jenis gitu ya, itu sangat-sangat diatur supaya apa, ifahnya kita sebagai seorang perempuan gitu terjaga seperti itu. Terus nih, kan sekarang tuh banyak banget istilah kayak HTS, just friend, temen level 2. Nah, itu Banyak ya? Iya, banyak banget. Apalagi di remaja SMA kayak gini. Nah, itu bagaimana kita tuh nggak terjerumus dalam hubungan seperti itu? Iya. Apalagi di sekolah ya. Suka bareng-bareng, di kelas juga bareng-bareng gitu ya. Ya itu tadi entry point-nya gitu ya. Kita harus paham tentang batasan-batasan tadi. Kalaupun interaksi-interaksi yang kita lakukan dengan lawan jenis itu harus ada tujuannya gitu ya. Kepentingannya di situ untuk apa gitu ya. Bahkan interaksi kita di sosial media juga ya gitu ya. Karena hari ini kan orang banyak menjalin komunikasi dari sosial media gitu ya, via DM dan sebagainya. Nah, untuk tadi misalkan terkait HTS ya, hubungan tanpa status dan sebagainya, itu kan sesuatu yang sebenarnya kenapa akhirnya terjadi itu karena intensnya komunikasi, intensnya ketemu, ya nggak sih? Iya, benar. Sebenarnya itu kayak sebenarnya sama aja sama pacaran, cuman beda namanya aja. Kayaknya dia nggak bisa nih ceritanya gimana dong? Ya nggak boleh juga lah gitu kan, karena memang posisinya ada interaksi yang khusus ya, bukan dalam ranah kepentingannya misalkan tadi ngerjain tugas ya, terkait pendidikan atau jual beli, kan enggak ya. Ini ranahnya perasaan kan. Nah, jadi itu hal-hal yang tetap ada batasan, karena memang gini ya, konsep pergaulan di dalam Islam antara laki-laki dan perempuan itu terpisah ya. Jadi konsep awalnya ya, hukum asalnya itu terpisah sampai ada kebolehan syara melakukan interaksi. Nah, kebolehan syara melakukan interaksi itu tadi dalam 4 hal tadi. Pendidikan, jual beli, kesehatan, sama proses ta'aruf itu tadi, seperti itu. Jadi kalau dibilang gimana dengan HTS, ya itu sebenarnya 11-12 sama pacaran gitu ya. Cuman istilah lainnya aja gitu ya, HTS kayak gitu. Lalu di tengah budaya pacaran ini kan udah kayak normal gitu ya. Nah itu cara menjelaskan bahwa menjaga diri itu bukan menolak cinta, tapi itu kayak menempatkan pada waktu dan cara yang tepat gitu. Itu kayak gimana? Ya itu kalau posisinya, kalau kita memang udah siap ya. Jadi kan posisinya dalam Islam itu tadi ya, kalau Mbak sampaikan tentang gorizoh ya, gorizoh naluri melestarikan keturunan. Jadi memang kita itu punya ketertarikan dengan lawan jenis gitu ya. Berarti kita normal dong. Yeah. Tertarik dengan lawan jenis ya. Dan itu memang fitrah gitu ya. Nah, kalau dalam Islam ketika memang kita itu sudah mampu, maka kita diminta untuk apa? Menikah. Tapi kalau kita tidak mampu, maka apa yang harus kita lakukan? Apa? Berpuasa.
gitu ya, berpuasa, menundukkan pandangan, untuk kita yang perempuan menutup aurat, dan itu bisa lebih menjaga diri kita seperti itu. Artinya ketika memang kita belum mampu sampai di ranah itu, maka sudah ada tuntunannya. Kalau hari ini misalkan kayak adik-adik nih masih sekolah gitu ya, masih panjang perjalanannya, mungkin ada yang setelah ini kelas 11 ya, mau ngelanjutin kuliah lagi gitu kan, masih panjang lah. Nah artinya perjalanannya masih panjang gitu ya, belum fokus untuk menikah gitu ya, berarti menahan diri, banyak thalibul ilmi, banyak menuntut ilmu gitu ya, selain ilmu dunia, ilmu akhiratnya juga gitu ya, punya circle yang itu support gitu ya, yang mendukung kita untuk di jalan Allah, di jalan yang baik, di teman-teman hijrah gitu ya, teman-teman yang bisa kita itu sebenarnya kan mencari kesibukan ya. Pacaran itu mencari kesibukan, maksudnya kalau kita punya circle yang baik ya, yang senantiasa mengingatkan kita gitu ya, itu udah cukup sebenarnya. Nah dari situ tadi kita lebih terjaga gitu ya, sampai akhirnya nanti ketika kita benar-benar matang, benar-benar udah siap untuk membangun rumah tangga, menikah gitu ya, baru sampai ke tahap itu. Nah artinya ketika kita memang belum mampu untuk sampai ke sana, berarti kita harus bisa menahan diri kita dengan tuntutan syariat tadi, berpuasa, menundukkan pandangan, menutup aurat gitu ya, dan itu lebih menjaga ifahnya kita sebagai muslimah seperti itu. Terus ini aku ada pertanyaan sendiri. Jadi kan biasanya anak-anak di umur remaja-remaja gitu emang lagi pengen-pengennya pacaran, entah karena lihat temennya atau gimana. Terus gimana sih cara orang tua menyikapi anaknya, tapi kita tuh nggak terlalu mengekang gitu loh ke anaknya itu. Iya. Jadi orang tua itu adalah madrasatul ula ya, madrasah pertama untuk anak itu belajar. Nah, kalau mungkin posisinya hari ini yang dihadapi orang tua itu adalah Gen Z, Gen Alpha. Adik-adik ini Gen Alpha. Gen Alpha ya. Oh masih Gen Z akhir ya. Nah, berbeda zaman, berbeda masa, berbeda cara mendidik anak gitu ya. Alhamdulillah kakak juga sudah nikah nih ya, jadi udah jadi orang tua, dan ternyata ngedidik anak itu nggak mudah gitu ya, apalagi hari ini dengan era yang serba cepat gitu ya, kita juga harus banyak belajar parenting ya, belajar parenting untuk pola pengasuhan anak. Jangan sampai pendidikan yang dulu dari orang tua kita turunkan dengan pendidikan yang sama, padahal eranya udah beda seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang tua gitu ya dalam menyikapi anak yang ingin pacaran, itu tadi ya, pacaran tapi gimana tadi, terlalu mengekang ya? Atau biar nggak terlalu mengekang gitu. Biar nggak terlalu mengekang. Oke, berarti apa? Manusia itu kan bisa berubah karena pemahamannya berubah. Ya enggak? Berarti si anak ini harus diberikan pemahaman yang benar gitu ya, tentang interaksi dia dengan lawan jenis gitu ya. Ketika anak itu sudah balik, berarti kan dia memang sudah harus siap ya secara pemahaman gitu ya. Dari sebelumnya tuh memang sudah kayak misalkan interaksi dengan temannya, teman mainnya gitu ya. Apalagi kalau ngelihat hari ini kan faktanya beragam ya, kayak kekerasan seksual dan sebagainya. Jadi kita sudah ngasih pendidikan itu sejak dini. Nah, untuk tadi kita sebagai orang tua berarti kalau ke anak remaja ya harus ada komunikasi yang dibangun ya, komunikasi yang dibangun dan sifatnya sharing ya, salingnya kayak anaknya diem-diem nggak mau ngomong dan ngerasa dilarang-larang gitu kan ya. Nah, kok ibu kayak gini sih, kok bapak kayak gini sih gitu ya. Karena memang anak-anak remaja cara pengasuhannya itu lebih ke ngobrol, diskusi. Ya, beda. Jadi setiap fase pendidikan itu kan beda-beda ya. Nah, kalau untuk anak remaja nih kayak adik-adik nih, itu kita lebih ke sharing ya, dan itu yang harus dilakukan oleh orang tua sambil memberikan pemahaman gitu kan, tentang mana yang boleh, mana yang tidak. Terus nanti hal-hal yang kalaupun misalkan dekat dengan lawan jenis gitu ya, batasan-batasannya seperti apa gitu ya. Dan itu memang harus dilakukan sudah sejak lama gitu loh, supaya itu menjadi sesuatu yang membekas. Jadi kita sudah preventif gitu. Nah, orang tua itu harusnya preventif dari awal memberikan pemahaman kepada anak gitu ya, supaya dia sudah terbangun pemahamannya, batasan interaksinya seperti apa, sehingga dia seorang perempuan itu kan gini ya, ketika secara
kebutuhan dari ayahnya ya sebagai ayahnya itu sebagai laki-laki pertama di kehidupannya itu terpenuhi ya, tangki cintanya itu terpenuhi, kasih sayang dari ayahnya itu terpenuhi, sebenarnya dia tidak akan mencari laki-laki lain di luar sana. Biasanya tuh malah nyari yang lebih baik karena kayak Gitu. udah baik kok. Ini cowoknya begini gitu. Seperti itu. Jadi memang pendidikan utamanya tadi ya tetap dari rumah seperti itu ya. Jadi tetap terbangun komunikasi harusnya seperti itu karena hari ini kan faktanya banyak yang broken home atau orang tuanya sibuk bekerja, tidak ada komunikasi ya enggak, atau fatherless, motherless ya. Faktanya kan demikian, ya enggak. Nah, akhirnya tidak ada komunikasi, anaknya cari pelarian lain, hingga akhirnya ya pacaran, akhirnya seks bebas dan sebagainya gitu kan ya. Nah, seperti itu. Insya Allah. Gak terasa ya. Kita udah di ujung acara. Iya. Udah berapa menit? Mepet. Iya. Padahal lagi seru-serunya nih. Iya. Gimana, Kak? Lagi bahas seru banget. Jadi dari tadi tuh udah banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari diskusi hari ini, bahwa menjaga batasan dalam pergaulan bukan berarti membatasi diri untuk berkembang, melainkan menjaga diri agar tetap berada dalam ridha Allah. Terima kasih banyak kepada Kak Yunita atas ilmu dan pengalaman dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kami semuanya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak podcast Nakasi sampai akhir. Saya Dina Nur Ainia Zahra. Dan saya Berti Indra Zulaiha, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.